Arus balik Idul Fitri mulai terasa di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Sebanyak 1.401 pemudik tercatat tiba sepanjang hari dengan 276 bus yang masuk ke area terminal. Sebagian besar berasal dari jalur Jawa Tengah dan Jawa Timur menuju Jakarta. Petugas terminal memprediksi lonjakan penumpang akan terjadi pada 24 Maret, seiring berakhirnya masa libur Lebaran dan dimulainya kembali aktivitas kerja. Secara kumulatif sejak Hari Raya, lebih dari 2.000 pemudik telah tiba di Terminal Pulau Gebang, dan jumlah ini diperkirakan terus meningkat menjelang puncak arus balik. Penumpang yang baru datang dari luar kota ya ke Terminal Pulau Gebang itu sudah ada peningkatan, namun belum ada signifikan. Lonjakannya itu kemungkinan tanggal 24, tanggal 24, H+4. Kalau datanya berapa sih Bang? Kalau sampai sekarang ini Bang? Kalau data dari yang kita terima ya, dari hari raya Lebaran sampai H+3 itu 2.270 lah kurang lebih. Itu jumlah penumpangnya Mas? Jumlah penumpang yang di terminal. Kalau besok diprediksinya itu sampai berapa Mas? Pasti biasanya bisa kali 2 aja dari 2.000. Kali 2. Itu dominasinya dari mana sih Mas mereka Mas? Oh, kebanyakan itu yang datang ke Jakarta itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa ya Mas ya berarti ya. Kalau Sumatera gimana Mas? Oh, Sumatera ada, cuman nggak banyak seperti Jawa. Ya Bang ya. Mas kalau keberangkatan nih Mas, kan kita bicara harus balik, tapi kalau keberangkatan masih ada juga nggak sih Mas? Kalau misalnya keberangkatan itu sudah menurun, cuman yang telat yang mau Lebaran, setelah Lebaran itu masih ada. Cuma nggak terlalu banyak kayak lonjakan beberapa hari yang lalu. Mas biasanya kalau di puncak arus balik itu ada penumpukan penumpang nggak sih Mas di terminal Mas? Kalau penumpukan penumpang sih nggak ada, tapi terlambat yang tiba busnya iya. Jadi seakan-akan kayak penumpuk kayak gitu yang terlambat itu. Tapi fasilitas penginapan 15.000 itu masih ada? Kalau fasilitas 15.000 iya masih ada. Di sini tersedia untuk penumpang yang transit atau yang baru tiba masih ada. Sarannya 15 lah. Itu apa aja Mas fasilitasnya? Kalau fasilitasnya di situ kamar mandi ada, sama tempat tidur ya standarnya terminal ada. Berapa lama boleh mereka di situ? Untuk berapa lamanya, karena ini buat transit ya berarti 1 hari biasanya atau setengah hari karena sudah berangkat lagi. Oke Mas, terima kasih ya Mas ya. Lonjakan penumpang terjadi pada layanan kereta cepat Wush High Speed Rail selama periode mudik Idul Fitri 2026. PT Kereta Cepat Indonesia Cina mencatat penjualan tiket telah menembus sekitar 185.000 penumpang untuk perjalanan Jakarta-Bandung sejak 13 hingga 30 Maret. Pada 23 Maret saja, volume penumpang mencapai sekitar 12.000 orang dengan tingkat keterisian kursi lebih dari 80% di sejumlah jadwal keberangkatan. Menurut Eva Hairunisa, tingginya minat masyarakat dipicu waktu tempuh yang cepat, kenyamanan layanan, serta berbagai promo perjalanan melalui program Wush Value Plus. KCIC memproyeksikan jumlah penumpang akan terus meningkat menjelang puncak arus mudik, seiring mobilitas masyarakat yang tinggi untuk pulang kampung maupun berlibur bersama keluarga.
untuk hari ini tanggal 23 Maret pengguna jasa Wus terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan di momen libur lebaran ini. Karena kalau kita melihat untuk hari ini sendiri penjualan tiket cukup padat untuk keberangkatan siang hingga sore hari, okupansinya mencapai lebih dari 80%. Dan kami prediksi untuk hari ini sendiri penumpang akan mencapai lebih dari 20.000 penumpang per harinya. Dan kemudian juga kami mengajak seluruh pengguna jasa Wus yang memanfaatkan ataupun menggunakan Wus di momen libur lebaran ini dapat memanfaatkan tiket Wusnya untuk mendapatkan promo menarik di berbagai destinasi wisata yang sudah bekerja sama dengan KCIC. Karena ada 20 destinasi wisata ataupun penginapan dan juga kuliner di mana ketika penumpang menggunakan tiket Wus itu bisa mendapatkan free entry, diskon ataupun juga promo menarik lainnya. Bisa dicek melalui website resmi KCIC ataupun media informasi resmi KCIC. Dan kemudian sampai dengan hari ini sekitar 185.000 tiket sudah terjual pada momen angkutan lebaran untuk kereta Wus sendiri. Itu mulai dari tanggal 13 Maret sampai dengan penjualan tiket di tanggal 30 Maret. Dan tentunya jumlah ini akan terus bertambah mengingat penjualan tiket masih terus berlangsung. Dan memang untuk kereta Wus sendiri karakteristiknya peningkatan penumpang yang sangat signifikan itu baru mulai terjadi sejak H1 Lebaran sampai dengan momen liburan berakhir. Kemarin untuk tanggal 22 Maret sendiri juga kita melihat sudah terjadi peningkatan penumpang yang cukup signifikan, di mana sejumlah kereta-kereta yang berangkat dari stasiun Halim menuju Bandung itu memiliki okupansi lebih dari 90%. Peluncuran rudal Iran jarak jauh dilakukan pertama kalinya oleh militer Iran dengan jarak tempuh rudal ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh 4.000 km. Pemirsa, bisa kita lihat rudal yang diluncurkan oleh pasukan militer Iran ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh jarak yang cukup jauh ke Diego Garcia, Samudra India dengan mencapai 4.000 km. Operasi peluncuran rudal balistik ini dilakukan pertama kali oleh militer Iran. Sementara itu, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik usai Iran mengejarkan serangan ke Israel hingga puluhan orang terluka. Selain itu, ia juga mengomentari soal Iran meluncurkan rudal 4.000 km ke Diego Garcia. Fired an intercontinental ballistic missile on Diego Garcia. That's 4,000 kilometers. I've been warning all the time. They have now the capacity to reach deep into Europe. They already have fired on the European country, Cyprus. They are putting everyone in their sights. And fourth, they're stopping a maritime international route, energy route, and trying to blackmail the entire world. What more proof? Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel. Rudal Iran juga menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. Wow. 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 Apa? Wow. Wow. Apa? This is the first part. Wow. That is, I just get, wow. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel di kota Dimona. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi paling signifikan dalam konflik terbuka antara kedua negara dalam beberapa pekan terakhir. Rudal Iran menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. Wow. 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 Sejumlah korban mengalami luka serius. Sementara kerusakan bangunan cukup luas akibat ledakan.